Anak laki-laki ini sedang mengerjakan soal tes kejeniusan yang ada di sekolahnya. Setelah pengawas memakan sebuah apel, para murid harus mengerjakan sebanyak 100 soal. Tidak kurang dari setengah jam, pengawas itu memakan apelnya dan menyuruh semua murid untuk berhenti menulis. Pengawas itu langsung memeriksa hasil jawaban di tempat, lalu berdiri dan mengumumkan satu nama yang lolos ujian. Nama yang disebut adalah Reinar. Setelah itu, pengawas pergi keluar. Semua murid terkejut karena hanya ada satu orang yang lolos dari ujian itu. Anak itu lantas tersenyum bahagia setelah mendengar pengumuman barusan. Waktu istirahat telah selesai. Dalam perjalanan ke kelas, tiba-tiba seorang gadis berambut biru menjatuhkan pensilnya ke saluran pembuangan. Temannya yang melihat itu langsung kabur, karena ujian berikutnya telah tiba. Namun anak laki-laki itu tidak tega melihat gadis itu dan mencoba membantu. Dia kemudian mematahkan pensilnya dan memberikan satu bagian ke gadis itu. Gadis itu sangat berterima kasih dan berjanji akan membalas kebaikannya. Ujian berikutnya telah dimulai dan kali ini semakin sulit. Semua murid yang mengerjakan merasa panik hingga ada salah satu murid yang kabur. Anak laki-laki itu belum mengerjakan satupun soal yang diberikan, tapi gadis tadi menyelesaikannya dengan cepat. Saat akan dikumpulkan, dia melemparkan selembar kertas berisi jawaban dari soal ujian itu. Ternyata, itu adalah cara gadis itu membalas kebaikan si anak laki-laki. Namun anak laki-laki itu menendang kertas yang diberikan, karena itu adalah sebuah kecurangan. Melalui analisa yang kuat, dia akhirnya melihat pola jawaban dari soal itu. Yang ternyata, rahasia jawabannya terdapat pada pertanyaan nomor selanjutnya. Ketika pengawas mengumumkan hasil ujiannya, anak itu kembali lolos. Pada tahap akhir, hanya tersisa 5 anak yang akan mengikuti ujian. Kali ini, mereka tidak perlu mengerjakan soal yang sulit. Mereka hanya perlu menyeberang ruangan ke pintu satunya tanpa menginjak lantai persegi yang berwarna hitam dan putih. Gadis pertama memperhatikan dan berkata kepada pengawas, "Ini mustahil." Karena perkataan konyolnya itu, dia dieliminasi. Sementara yang lain memperhatikan, peserta kedua telah masuk. Dia menyiapkan seutas tali, lalu kemudian melemparkannya ke gagang pintu seberang. Kemudian dia berjalan di atas tali tersebut secara perlahan hingga dia berhasil sampai ke seberang. Peserta ketiga memiliki kaki yang kuat untuk melompat, bahkan bisa bergelantungan di dinding. Dia menyelesaikannya dengan sangat mudah. Peserta keempat memiliki cara yang berbeda. Dia menggunakan siku tangan dan kakinya untuk sampai ke seberang. Dia melakukannya secara perlahan dan berhasil. Sekarang tiba waktunya anak laki-laki itu untuk menyelesaikan ujian. Dia merencanakan sebuah cara untuk melewatinya. Dengan kemampuannya, dia mengukur ubin tersebut menggunakan sebuah rumus. Setelah itu dia berjalan begitu saja melewati ruangan tersebut. Karena ubin itu bentuknya bukanlah persegi,